Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali, NPM 100703181157. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait tugas dari pembiayaan pembangunan kelas C mengenai critical review. Critical review yang akan saya coba paparkan pada video kali ini adalah mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility dengan judul tema yaitu review pembiayaan pembangunan program CSR di studi kasusnya pada PT Pembangkit Jawa Bali pada tahun 2010 sampai 2012. Ini di Kelurahan Jambangan dan Kelurahan Gayungan di Surabaya. Kemudian jurnal yang menjadi referensi ialah dengan judul jurnal Problematika Masyarakat Pasca Program CSR dengan studinya sama. Kemudian jurnal ini ditulis oleh Jaya Iskandar Arga Kusuma pada tahun 2012. Oke, kita langsung pada slide berikutnya. Mengenai pengertian CSR, ini ada banyak pengertian-pengertian CSR yang saya cari di literatur-literatur di internet. Saya memakai pengertian ini menurut dua pendapat. Yang pertama, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yaitu CSR atau dalam bahasa Indonesia yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian menurut pengertian dari ISO 2600 dalam dokumen panduan internasional, itu merupakan CSR adalah kewajiban perusahaan dalam menaati peraturan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar, baik dari segi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dan kemudian masuk pada konsep. Apa sih konsep CSR itu sendiri? Yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau TSP adalah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder pada perusahaan tertentu. Kemudian berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan, ini pendapat konsep ini menurut Nur Yana pada tahun 2005. Kemudian yang pertama, konsep tanggung jawab dalam makna responsibility, yaitu menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko dan atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral tersebut. Kemudian yang kedua, konsep CSR adalah konsep tanggung jawab dalam makna liability. Ialah apabila
tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum, maka termasuk dalam makna responsibility. Dan sebaliknya, jika tanggung jawab itu telah diatur di dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna liability. Kemudian ada prinsip-prinsip CSR yang saya coba tulis dalam PPT ini. Prinsip-prinsip CSR yang pertama itu sustainability atau berkelanjutan. Berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas atau action tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa yang akan datang atau di masa depan. Kemudian keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang, tetapi memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi di masa yang akan datang atau di masa depan. Kemudian yang kedua, prinsip CSR adalah sebagai accountability, yaitu merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal. Ini menurut Crowder-David pada tahun 2008 dalam nomor 203. Kemudian prinsip CSR yang ketiga itu sebagai transparansi. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal. Berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya yaitu formasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan. Ini adalah prinsip-prinsip CSR yang saya tulis hanya 3. Kemudian kita masuk pada model pembiayaan CSR. Bagaimana sih model pembiayaan CSR yang ada? Dan saya tulis menurut Saidi tahun 2004 dalam Widokarti tahun 2014 mengatakan bahwa terdapat sedikitnya ada 4 model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Yang pertama adalah keterlibatan langsung. Kemudian yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Yang ketiga, kemudian bermitra dengan pihak lain. Dan yang keempat, mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Nah, menurut Wibisono pada tahun 2007, dalam Widokarti pada tahun 2014, tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan dibanding menjadi 3 model, yaitu keterlibatan langsung melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, dan yang ketiga adalah sebagai mitra. Kita bermitra dengan pihak yang lain. Ini adalah beberapa model pembiayaan CSR. Kemudian bentuk pembiayaan CSR. Ada beberapa bentuk pembiayaan CSR. Yang pertama itu berkaitan dengan bantuan sosial yang meliputi bakti sosial, pengadaan sarana kesehatan, kemudian rumah ibadah, kemudian jalan dan sarana umum lainnya, penanggulangan bencana alam, pengentasan kemiskinan, dan pembiayaan untuk masyarakat setempat. Kemudian bentuk lain adalah yang kedua,
dalam bidang pendidikan dan pengembangan yang meliputi pengadaan sarana pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pelatihan, dan memberikan program beasiswa kepada anak-anak usia sekolah. Kemudian bentuk yang lain, yang ketiga, ini terkaitan dengan bidang ekonomi yang meliputi mengadakan program kemitraan, misalnya memberi dana atau pinjaman lunak untuk pengembangan usaha UMKM dan memberdayakan masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat, bentuk lainnya adalah berhubungan dengan lingkungan yang meliputi pengelolaan lingkungan, baik itu bisa penanganan limbah, melakukan reklamasi, kemudian dan melestarikan alam dan keanekaragaman hayati lainnya. Mungkin bisa dalam bentuk kerja bakti di masyarakat tertentu dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian yang kelima, bentuk yang kelima adalah berkaitan dengan konsumen yang meliputi baik produk secara berkesinambungan, pelayanan bebas pulsa, dan menjamin ketersediaan produk. Dan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan karyawan yang meliputi program jaminan hari tua, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, dan program remunerasi yang baik. Nah, kemudian ada permasalahan dalam pembiayaan CSR. Nah, permasalahan ini terkait dengan CSR yang terjadi di Indonesia. Ini tidak jauh dari undang-undang perseroan yang di atas, terbatas, dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial CSR bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, kemudian dalam ketentuan Undang-Undang PT dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengakomodir adanya CSR yang merupakan suatu implementasi dari kesadaran moral dan merupakan suatu kesukarelaan dari perusahaan untuk mengeluarkan suatu biaya untuk memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan korporasi itu sendiri. Nah, kemudian agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai, ini adalah sebagai tujuan adanya CSR. Kemudian dengan demikian kehadiran CSR telah dinyatakan sebagai kewajiban hukum bagi perusahaan yang kegiatan utamanya menggunakan sumber daya alam sebagai nadi atur sebagaimana diatur dalam pasal 74 Undang-Undang PT. Nah, yang pertama, dalam Undang-Undang PT dan PP ini tidak mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan CSR. Kedua aturan tersebut tidak mengatur sanksi atas tidak dilaksanakannya CSR yang akan bermasalah pada teknis pengimplementasiannya. Nah, ini juga permasalahannya dalam pembiayaan CSR, yaitu memang sudah diatur dalam Undang-Undang PT dan PP mengenai hadirnya CSR untuk kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar, tetapi dalam undang-undang ini tidak ada sanksi, tidak mengatur bagaimana sanksi jika perusahaan tersebut tidak melaksanakan program CSR. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban pelaksanaan CSR hanya dimuat dalam laporan tahunan PT berkaitan dengan pengaturan CSR. Dalam ketiga aturan tersebut, pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak berdiam diri
dengan hanya mengandalkan laporan tahunan perusahaan yang biasanya tidak menggambarkan secara jelas konsep CSR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT dan PP. Nah, ini juga menjadi permasalahannya di CSR. Jadi tidak ada monitoring mungkin ya, tidak ada monitoring mengenai implementasi CSR di lapangannya itu seperti apa, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang PT dan PP ini memang betul-betul real dilakukan oleh perusahaan tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, bahwa CSR adalah sebagai wadah kontribusi perusahaan untuk masyarakat sekitar. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga, kejelasan konsep pengelolaan CSR, mengenaikan kejelasan mengenai kejelasan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya mengimplementasikan program CSR-nya, apakah dikelola secara langsung atau dilaksanakan oleh pihak ketiga, dan bagaimana proses program CSR tersebut dilaksanakan. Kemudian serta bagaimana menyinergikan dari setiap aktivitas pelaksanaan dan penyaluran CSR agar masyarakat bisa merasakan secara langsung manfaat pelaksanaan program CSR dari perusahaan. Nah, ini juga menjadi problem ya mengenai kejelasan konsep pengelolaan CSR sebagai bentuk implementasi ke masyarakatnya. Ini yang sering terjadi di lapangan, itu ada 3 ya, mengenai kejelasan, pertanggungjawaban pelaksanaan, dan kemudian mengenai aturan sanksi bagi perusahaan tersebut apabila tidak melaksanakan program CSR. Nah, kemudian ada contoh kasus nih, contoh kasus permasalahan CSR. PT PJB melakukan program CSR-nya di Kelurahan Jambangan dan Kelurahan Ganyungan. Nah, CSR yang dilakukan berupa program budidaya ikan yang diadakan di Kelurahan Jambangan dengan memberikan bantuan modal untuk memulai usaha tersebut. Kemudian modal yang diberikannya berupa kolam dan bibit ikan. Nah, program CSR selanjutnya yakni pembuatan kue, baik di Kelurahan Jambangan maupun di Kelurahan Gayungan. Kemudian mendapatkan suntikan modal juga dari PT PJB berupa pinjaman uang, pemberian modal, dan juga pemberian alat produksi seperti loyang, oven, mixer, dan blender, dan peralatan-peralatan untuk usaha yang lainnya. Kemudian selain itu juga terdapat usaha bordir. Ini yang diinisiasi oleh PT PJB juga, diberikan bantuan oleh perusahaan tersebut berupa alat bordir dari PT PJB, tidak memberikan bantuan dana kepada usaha bordir, tetapi usaha tersebut mendapatkan dana bantuan dari PM sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pelatihan yang diberikan oleh PT PJB kepada pelaksanaan program budidaya lele adalah pelatihan terkait cara merawat ikan. Nah, kemudian mulai saat ikan baru saja dirawat di kolam usia dini hingga masa panen, program pembuatan kue mendapatkan pelatihan pembuatan kue kering, dan pelatihan pengemasan hasil produksi. Kemudian pelatihan yang diadakan oleh PT PJB kepada program pembuatan kue tidak hanya memberikan cara bagaimana dia memproduksi, tetapi juga memperhatikan cara pengemasannya dalam rangka ini sebagai bahan menarik, artinya marketing dalam pengemasan. Kemudian ada masalah di PT PJB ini, yaitu mengenai pelaku usaha
tidak sepenuhnya mengikuti pelatihan tersebut karena berbagai alasan. Nah, ini sangat disayangkan sekali di Surabaya ini ya, di Surabaya khususnya di kelurahan Gandangan, di kelurahan Gandangan ini, yaitu masyarakat setempat yang memiliki usaha kayak UMKM itu tidak memanfaatkan dengan baik adanya program CSR yang diadakan oleh PT PJB ini. Nah, sehingga akhirnya pelaku usaha mencari pengajaran sendiri dalam rangka mengejar ketertinggalan ilmunya karena tidak sepenuhnya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PT PJB. Nah, ini sangat disayangkan sekali ketika ada suatu perusahaan yang dia memang ingin melaksanakan program CSR sebagai bentuk mereka berkontribusi untuk masyarakat setempat dalam meningkatkan pembangunan setempat melalui pembangunan ekonomi. Justru ini akhirnya mereka malah mencari sendiri-sendiri. Ya mungkin bisa jadi ada kalau di masyarakat mungkin di kampung saya tuh biasanya ketika ada pelatihan dan sebagainya macam itu masih ada rasa gengsi dan sebagainya macam sehingga orang-orang enggan untuk mendaftar program-program yang diadakan oleh perusahaan, baik itu oleh perusahaan dan program-program yang lainnya untuk kebermanfaat masyarakat setempat. Justru ini tidak maksimal oleh masyarakat setempat untuk mengembangkan pribadian. Kemudian tanggapan kasus permasalahan CSR, yaitu konsep CSR yang diterapkan oleh PT PJB ini memang sudah baik, yang seperti tadi dijelaskan dalam contoh kasus, akan tetapi program tersebut berlanjut dan hanya berjalan selama 2 tahun saja, yakni dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Nah, kemampuan komunitas mengalami kemunduran setelah beberapa waktu. Program pelatihan selesai dilaksanakan, kemudian kelompok yang telah dibentuk satu persatu kehilangan anggota dan jumlah produksi semakin menurun. Nah, hal ini disebabkan itu karena kurangnya komprehensifnya CSR yang dilakukan atau dilaksanakan oleh PT PJB. PT PJB ini hanya melakukan pelatihannya saja mengenai manajemen organisasi dan bagaimana mengelola modal kepada para penanggung jawab kelompok. Nah, problemnya sehingga sebagian besar anggota tidak memiliki ilmu. Nah, ini yang menjadi problem dari program ini. PJB hanya melakukan pelatihan pada PJ-PJ-nya, pada penanggung jawab setiap kelompok. Tidak secara keseluruhan seluruh anggota, sehingga anggota-anggota yang lain itu memiliki potensi tidak memiliki ilmu dari apa yang sudah dibagikan ilmu oleh PT PJB mengenai dalam program CSR ini. Kemudian ketergantungan terhadap pihak lain dalam pemberdayaan bukanlah hal yang memperlancar tujuan komunitas development. Malah berkebalikan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu memandirikan masyarakat. Secara kontekstual adalah pemberdayaan dalam bidang ekonomi. PT PJB perlu mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap CSR yang telah mereka lakukan. Monitoring ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap
perkembangan program yang sedang berjalan. Nah, sehingga hasil dari monitoring dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan CSR. Nah, ini yang menjadi problem dari program ini. Sebetulnya baik, sungguh betul-betul program CSR ini sangat berguna bagi pembangunan di daerah-daerah terutama yang mengalami keterbatasan baik itu dari infrastruktur khususnya dalam ekonomi. Nah, program CSR ini memang sangat sangat baik yang dilakukan. Tetapi yang menjadi problem adalah ketersediaan SDM yang di sana apakah mau atau enggak. Seperti yang terjadi dalam program CSR yang dilakukan oleh PT PJB ini. Oke, baik. Alhamdulillah. Dan terima kasih semuanya atas perhatiannya. Ini adalah salah satu hasil tugas dari CR pembangunan mata kuliah pembiayaan pembangunan critical review mengenai program CSR dari tahun 2010 sampai 2012. Memang sangat baik sekali program ini ketika kita diimplementasikannya dengan baik dan dimonitor dengan baik oleh perusahaan setempat. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.